bersama gua Rocky di Suara Juventus ini. Kali ini ada yang berbeda nih, ya kan? Narasumbernya ada yang kita belum pernah kelihatan nih. Tapi di sini gua mau berkenalan dulu nih untuk para narasumber yang akan mengisi materi kali ini. Tapi yang sudah tidak asing lagi nih, kita kenalan dulu yang pakai baju hitam nih. Siapa nih yang sering mengisi acara di Suara Juventus ini? Halo teman-teman Suara Juventus ini, gue Jeki di Jakarta Timur. Oke, gimana Bang Jeki kabarnya Bang Jeki? Mantap nih menunggu berapa hari lagi Juventus makin mendekat, mendekat ke klasemen rank 1 Serie A. Wih, mudah-mudahan ya kan kalau secara konsisten bisalah untuk menyalip Napoli nih ya kan. Yoi. Oke, untuk narasumber selanjutnya yang kita belum kenal, mohon dikenalkan dulu yang memakai jersey Italia nih warna biru. Siapa? Ya, halo, nama gua Al. Gua dari Tangsel. Udah gitu aja ya. Oh, oh dari Tangsel Mas Al. Oke. Oh, baik untuk kali ini di sini gua telah menyiapkan beberapa materi. Untuk yang pertama di sini gua akan menyiapkan posisi Juventus nih, ya kan? Mulai dari awal musim hingga saat ini di minggu ke-17. Kita bisa lihat nih di sini di mana awal-awal yang seperti kita ketahui Juventus itu terseok-seok nih, melorot hingga ke posisi 8. Tapi dengan adanya perubahan serta konsisten dari polanya Allegri hingga ke minggu ke-17 berada di peringkat kedua. Menurut Bang Jack ini, melihat dari posisi Juventus saat ini bagaimana nih? Merangkak step by step, langkah demi langkah dari 8 hingga ke posisi 2 nih. Ya sangat mengejutkan. Gimana nih Bang Jack ini? Ya, netizen atau bahkan akun-akun sepak bola atau siapapun mengatakan Allegri Masterclass. Ini istilah yang mungkin bisa dibilang diam-diam tahu-tahu udah di ranking 2 aja gitu kan. Jadi Iya, iya. eh, kalau dilihat perjalanannya memang sangat ini ya, sangat apa namanya tertatih-tatih ya. Mungkin dari Giornata kedua sampai Giornata ke-12, 12 minggu atau 12 pertandingan, 12 Giornata, Juventus benar-benar tidak bisa merangkak keluar dari rank 7. Pernah sempat di Giornata 4, rank 5, tapi overall sebenarnya 7, 8, 7, 8, 7, 8. Jadi wajar banget banyak yang rewel ya. Banyak yang bahkan di era di minggu-minggu itu mungkin tagar Allegri out sering keluar segala macam. Tapi memang karena mungkin Allegri di sini bukan pelatih baru ya. Mungkin Allegri di sini apalagi bersama Juve bukan hal yang baru. Jadi dia punya pengalaman, dia pernah punya situasi yang sama kayak gini. Jadi buat gua mungkin Allegri nggak ngerasa bahwa ini menjadi beban buat dia sehingga dia mampu merangkak step by step lebih meyakinkan untuk bisa nyampe ke rank 2 seperti ini. Dan menurut gua ini patut diapresiasi dan sebagai kejutan juga ya. Ternyata Iya. nggak sadar-sadar kita ada di rank 2 dan yang lebih gila lagi ya kita 8 kali kemenangan kan itu yang mungkin yang bikin lebih gila lagi sih sebenarnya. Oh gitu, baik. Kalau menurut Bang Al nih bagaimana nih? Apakah punya opini tersendiri nih melihat pergerakan klasemen Juventus mulai tertatih-tatih di bawah, sering dihujat, sering dicengin, hingga saat ini berada di posisi 2. Silakan Bang Al. Eh, Kalau gue sih kaget-kaget nggak kaget ya. Karena kan hal kayak gini kan sebenarnya udah pernah terjadi nih di Iya. musim awal Dybala datang kalau nggak salah. Itu 2015-2016. Yang waktu itu juga pekan pertama aja udah kalah waktu itu lawan Udinese kalau nggak salah. Di kandang pula. Setelah itu sampai titik baliknya kan menang derby lawan Torino 2-1 waktu itu. Habis itu gas terus tuh. Ya, Hmm. kondisinya mirip-mirip sekarang. Bahkan beberapa berapa match tuh beruntun clean sheet, mirip-mirip mirip banget sekarang. Cuma memang yang sekarang itu lebih memprihatinkan ya kalau gue ya, khususnya di UCL. Gimana kita Ya, lihatlah gimana kacaunya di UCL. oke. Terus mainnya juga sekarang lebih ini lebih nggak bergairah gitu dibanding dulu yang Oh, 2015 2016 itu mainnya masih mendingan gitu loh, masih oh ya. masih menampakkan sebuah tim. Kalau sekarang tuh
yang sebelum menang lawan apa ya? Torino ya, derby ya. Ya, Sebelum menang lawan Torino itu bener-bener tidak eh enakan ya, gak enak dilihatnya gak ya. enak banget lah dilihatnya. Gue sendiri pun sampai yang gue yang ke Allegri tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu Anti, nggak terlalu nggak anti. terlalu anti ya. Gue netral-netral aja sih. Bukan gue suka Allegri ya. Gue sendiri pun kurang srek, tapi gue nggak terlalu anti karena ya itu Allegri udah pernah melewati rekor gitu. Cuma melihat gairah dan permainannya itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Ya titik baliknya memang lagi-lagi Torino ya. Torino nih jadi kunci. Hmm. Malah tim dari kota ya, jadi titik Iya baliknya bener. juga. Oke, jadi eh, kedua narasumber kita memiliki pendapat yang hampir sama, di mana posisi tersebut pernah dialami juga oleh Allegri ya kan. Jadi nggak, ya mungkin nggak kaget lagi ya. Cuma emang musim ini agak lebih berbeda, agak lebih menjengkelkan. Istilahnya sabar-sabarin lah untuk seorang apa Juventini lah ya kan. Karena tertatih-tatih dari awal. Oke, dengan adanya konsistennya Juventus hingga pekan ke-17, sehingga Juventus ini mendapatkan predikat sebagai top 5 defense in Europe, alias uh, 5 klub terbaik dengan pertahanan yang cukup rapi ya kan. Di sini kita bisa lihat Barcelona ada di posisi pertama dengan kebobolannya 6, itu GA itu goal against, dan Juventus ini di peringkat kedua dengan 7 kebobolan. Menurut Bang Al nih, apakah sudah menjadi apa sudah ekspektasi Bang Al nih dengan sebagai tim terbaik di pertahanannya? Gimana nih menurut Bang Al? Sejujurnya sih gue ini ya salut ya karena dengan kita tahu lah si itu kayak gimana gitu kan naik turun karena kan masalah dia kan komunikasi kalau si itu. Hmm, Terus back tengahnya juga waktu itu De Ligt pergi terus diganti Bremer, ya, kemudian Danilo lebih mantap jadi back tengah. Ya memang titik baliknya jadi tiga back memang. Itu yang jadi poin sih. Cuma memang masih ada masalah di back tengah kiri ya pas hmm, Sandro main ya. ya, Lebih ya. ke fokus sih kalau Sandro. Tapi memang sejauh ini salut lah. Jadi lumayan lah ya istilahnya dengan Ini bukan adanya. lumayan lagi, ini udah Oh, bagus. udah luar biasa ya di luar. Masih satu digit loh. Iya betul betul. Ini nggak boleh diremehin loh, masih satu digit. Kadang-kadang orang tuh suka lupa ya, taunya cuma ngegolin padahal bertahan itu juga sesuatu yang sulit loh. Oke, oke, oke. Jadi dengan hasil rayan seperti ini, menurut Bang Ali ini sudah melebihi ekspektasinya ya. Jadi cukup bagus ya Juventus ya dengan pertahanan yang saat ini ya. Oh iya, kalau gue sih malah prediksinya mungkin kebobolan sekitar 10 sampai 12 gol lah. Ini sampai masih satu digit tuh luar biasa ya. Apalagi sempat kebobolan dua lawan Salernitana, terus lawan Monza juga kebobolan. Tapi setelah Iya. itu hebat sih, hebat. Oke. Menurut Bang Jack ini, melihat dari data yang telah gua siapkan saat ini, di mana Juventus menduduki peringkat kedua dengan kebobolan paling dikit nih, sebanyak 7 gol nih. Gimana menurut Bang Jack ini? Ya, ini bukan suatu hal yang dianggap biasa memang, tapi ini akan menjadi lebih kelihatan lagi bagus, akan lebih kelihatan lagi terbaik ketika kita melihat lagi liga di luar Serie A. Ternyata di luar Liga Serie A kita memang ranking 2 dari liga-liga top yang ada di Ya, Eropa. betul. Liga top Eropa kan ada 5 nih, Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Itali gitu loh. Nah, dari 5 klub ini, dari 5 liga ini ternyata Juventus menduduki peran yang terbaik kedua setelah Barcelona, dan ini menurut gue bukan hal yang dipandang sebelah mata, dipandang biasa. Dan yang menariknya adalah ternyata bertahan di sini, punggawanya adalah pemain trio Brazil.
Oh, iya. Main-main baju. Danilo, Bremer, Yang sama Sandro. iya, di mana Juventus tuh selalu identik, selalu ada pemain Azzurri, pemain Itali. Dari tahun 90-an akan ada selalu pemain Azzurri, ada Italian, ada Giuliano, zaman gua baru kenal Juventus, ada Ferrara, balik lagi ke Cannavaro, habis Cannavaro di Serie B masuk lagi ada Rego Tagle, habis Rego Tagle eranya BBC, Bonucci, Chiellini yang cukup lama. Nah, habis itu putus, Bonucci, Chiellini masuk lagi ke era Trio Brazil yang sebenarnya bisa dikatakan jarang Juve ya mengandalkan di luar pemain Itali. Tapi menurut gua yang paling penting dari sebuah pertahanan adalah bukan hanya sebuah individu, bahwa Allegri mampu memaksimalkan sebuah taktik, sebuah potensi bermain secara unit, secara organisasi, bahwa dia sulit kebobolan. Plus ditambah banyak hokinya juga sih. Hokinya juga banyak nih. Ini mantep juga sih. Kayak kemarin kan lawan Udinese masih sempat-sempat kena tiang segala macam. Jadi terlepas dari ini hanya di Serie A, ternyata kita terbaik di Eropa, nomor 2. Kalau ini terus dibawa sampai akhir musim, gue rasa tim ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di musim depan, atau di musim ini kita bakal bisa dapat satu trofi lah minimal. Gitu sih. Oh, oke. Berarti hal tersebut yang eh, kebobolan sangat sedikit ini merupakan bagian taktik juga ya dari Allegri ya, gitu ya Bang Ciki ya. Iya, jelas ya. Karena bertahan itu kan kunci kita untuk mau menang. Karena kalau kita kebobolan nggak bakal menang. Gitu loh. Jadi lo bisa ngebobolin 10 tapi kalau kebobolan juga 11 kan nggak bakal menang gitu loh. Jadi kunci kalau kita mau menang ya lu jangan kebobolan dulu baru kita berpikir punya gol. Kalau kita bisa berpikir punya gol tapi kita masih kebobolan kan kerja capek juga. Nah, mungkin Allegri sangat-sangat konservatif ya di sini, bahwa yang harus gue perbaikin, gue nggak neko-neko deh karena gue banyak yang cedera. Mungkin begitu kali ya asumsi yang dibangun sama Allegri. Ya mendingan gue fokus perbaiki pertahanan. Mungkin banyak game-game yang terlihat kayaknya monoton, game-game yang terlihat kayaknya ini kok kayak nggak mau cari gol. Mungkin jawaban-jawabannya adalah dia ingin mempatenkan organisasi pertahanannya, ingin mempatenkan skill-skill dari para pemain-pemain yang ada di Juventus dalam hal defense gitu sih. Oke, jadi hal tersebut juga menjadi bagian dari istilahnya taktik yang disiapkan oleh Allegri ya. Yes. Kalau kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini kita yang tunggu-tunggu nih, yaitu materi di mana pada nanti akhir pekan Juventus akan menghadapi sang kapolista, yaitu Napoli, ya kan? Di mana Juventus di sini sudah gue siapkan materinya. Ada beberapa momentum nih, ya kan? Kenapa gue bilang tersebut? Karena di sini yang pertama adalah Juventus berada di peringkat kedua dan Napoli di peringkat ke-1. Bisa jadi ini menjadi race atau balapan untuk meraih Scudetto. Yang kedua adalah ini mewakili nih klub Itali dari bagian utara dengan Itali bagian selatan nih. Yang seperti kita ketahui sejarah pun sudah mencatat di mana rata-rata klub Itali bagian utara itu identik dengan klub-klub kaya ya kan. Banyak uang, banyak pemain bintang, terus istilahnya prestasi juga banyak. Dan di sini melawan dengan klub bagian Italia Selatan nih, yang identik dengan istilahnya berontak, tidak mau diatur ya kan. Nah, menurut Bang Jack ini dengan partai big match di akhir pekan nanti ini, apa yang menjadi gambaran Bang Jeki antara Juventus melawan Napoli ini? Ya, ini pertandingan sangat menarik ya. Sangat menariknya gini adalah Napoli ini nggak pernah kalah dari awal. Clear, baru kalah sama Merda. Juventus baru benar-benar merasakan lagi dia sebagai klub besarnya ketika trek 8 kemenangan ini kayaknya percaya dirinya Juventus sudah mulai kembali lagi. Jadi yang satu lagi fenomenal banyak diberitakan, yang satu lagi merangkak tanpa kekalahan. Inilah yang dinamakan momentum. Buat dua klub ini adalah momentum. Momentum mana yang bisa didapatkan dari pertandingan ini? Karena pertandingan ini akan melahirkan momentum di mana Napoli kalau ingin dia melabelkan sebuah klub besar, ya dia harus menang di game ini. Tapi kalau misalkan Napoli kalah, dia memang sama saja seperti
musim-musim sebelumnya, bahwa kita harus tahu betul bahwa 10 musim terakhir ini Napoli ini gue lebih lebih bilang dia adalah ngerecokin aja gitu loh. Tapi yang nggak jadi juara Liga juga. Ngerecokin di empat besar, kadang dua, kadang tiga, kadang di Kapolista, terus ya ujung-ujungnya juga nggak Scudetto. Tapi memang Napoli ini selalu ada di papan atas untuk 10 musim terakhir ini. Dia memang ingin mewakili, ya tadi yang lu bilang, ini adalah mewakili Italia Selatan. Tapi ngomongin momentum lagi, balik ke momentum. Ini adalah momentum yang baik buat Juventus dan bisa jadi momentum baik juga buat Napoli, ini sama-sama menghasilkan momentum. Momentum tadi akan melahirkan perbalapan Scudetto. Poin akan lebih mendekat kalau Juventus menang, akan menjadi 4 poin. Ini akan menjadi lebih pusing di posisi Napoli, dan di posisi Juventus ini akan menambah spirit ya, menambah modal, menambah istilahnya menambah daya juang lagi untuk memastikan Scudetto. Apalagi nih Giornatanya bagus banget, Giornata 18 penutup paruh pertama. Penutup paruh pertama ini bagus banget, Giornata 18 lawan Napoli rank 1 vs rank 2. Jadi ini adalah grande partita untuk musim ini, di mana Juventus memang skuadnya lagi bintang-bintang, dan tadi kita ada di rank 2. Dan sekali lagi ini adalah tentang kultur ya. Ini adalah tentang tradisi, bahwa klub-klub Italia Utara, ada Juventus, ada Milan, klub-klub yang dari Milan, klub-klub dari Fiorentina, Firenze, maksudnya area Italia atas itu rata-rata klub-klub yang kaya, klub-klub yang sering sekali melahirkan prestasi lah. Nah, sedangkan Italia Selatan nih, ya kalau di bawah-bawah lagi ada Cagliari, ada segala macam, ya itu jarang banget sekali berprestasi, dan mereka diwakilkan oleh Napoli biasanya kalau Italia Selatan. Dan kalau kita lihat, gua agak panjang sedikit, Napoli ini adalah klub yang anti Juve. Seperti presidennya ya. Ya, maksud gue Napoli itu bukan klub kota yang anti Juve. Karena kalau lu ke Kota Milan itu terkadang ada fans Juve, bahkan ada ultras yang dari Juve. Ada ultras Juve dari Kota Milan. Nah, sedangkan di Napoli satu kota-kotanya itu membenci Juventus. Jadi kayaknya anti Juve banget gitu loh. Napoli ini anti Juve banget. Jadi kalau Juve-nya kayaknya biasa aja melihat Napoli, Napoli ini kayaknya melihat Juve tuh nggak pernah biasa. Jadi udah dari anak-anak sampai orang yang paling tua itu pada benci Juve semua, anti Juve semua. Jadi sampai-sampai kan Ultrasnya sendiri kan kalau ke Juventus tahun berapa tuh sering melakukan vandalisme kan, Ya, ngerusak toilet. Tahu nggak berita itu? ya tahu-tahu. Nah, dia pernah ngerusak toilet di stadium. Jadi memang kota Napoli ini sangat anti Juve. Jadi gua rasa kalau pemain-pemain Napoli ngerti dia anti Juve, ini akan pertandingan hidup mati ya. Rasanya sih sudah seperti kayak final ya di paruh musim pertama gitu loh. Jadi ini adalah momentum bagus buat Juventus. Secara kultur juga ini adalah sebuah tradisi ya. Ini bukan, kalau kita sama Merda sama Milan kan itu kan pertarungan prestasi, pertarungan gengsi. Kalau ini pertarungan kultur ya, ada kultur di sini. Gue pernah nonton Netflix yang tentang Azzurri. Gue cerita sedikit aja. Jadi waktu itu di campnya Azzurri itu kan lagi makan, lagi ngantri, ada ngantri buat makan sop ke kokinya orang Azzurri. Nah ternyata kokinya orang Azzurri ini orang Napoli. Dia ngomong sama insenya asik segala macam. Pas Bonucci mau ngantri ke bagian sop, terus si Napoli, gue nggak mau ngasih lu deh. Kokinya nggak mau ngomong gitu, Rok. Dia bilang, gue Hmm. nggak mau ngasih lu, lu kan Juventus. Terus si si Bonucci-nya agak-agak canggung gitu, lu kok gitu sih? Ternyata si kokinya itu bercanda. Nah, maksud gue walaupun itu bisa bercanda kan itu gambaran ya. Lu udah sampai di camp Azzurri aja lu bisa bercanda kayak gitu loh. Seberapa anti Juve-nya lu, orang-orang Napoli terhadap Juventus gitu. Jadi gue merasa sayang sekali kalau para Juventus ini tidak menonton game ini, game untuk final paruh pertama. Oh, oke, baik kali ulasan dari Bang Jack ini. Kalau dari menurut Bang Al gimana nih? Rivalitas yang sangat tinggi nih antara Italia Selatan dengan Utara nih ya kan? Kita bisa lihat di mana Selatan itu selalu memberontak ya kan? Gua nggak mau dilecehin mulu nih sama bagian utara nih. Biasanya kan perlente-perlente itu bagian utara ya kan, banyak duit, terus tajir ya kan, prestasi banyak. Nah, menurut Bang Al nih, melihat Grande Partita nanti di akhir pekan, bagaimana nih menurut Bang Al peluangnya untuk Juventus? Ini lagi-lagi dejavu ya, sama kayak Dejavu. musim
yang saya sebutin tadi 2015 2016 waktu itu juga pesaingnya Napoli juga. Situasinya hampir sama. Napoli lari sendirian dikejar sama Juve yang bangkit menang beruntun gitu loh. Di akhir Hmm. musim Juve juara dengan selisih kalau nggak salah sampai 11 poin kalau nggak salah ya. Lebih Hmm. kayaknya. Tapi ya benar tadi karena kan ini kan mewakili dua dua culture orang si kaya dan si miskin ya. Apalagi di Italia Selatan itu kan juga terkenal sama kriminalitasnya yang tinggi. Dulu kalau nggak salah Edinson Cavani itu sempat dirampok kalau nggak salah Iya, rumahnya. copet juga. Iya, dicopet juga. Higuain, Jadi Higuain kalau nggak salah dicopet jam tangannya deh kalau nggak salah. jadi memang karakter orangnya di sana kayaknya lebih keras ya. Cuma lucunya itu banyak pemain Napoli yang hijrah ke Juve. Kalau kita simak omongannya Bang Jack tadi kan eh, satu kota tuh anti Juve gitu kan. Tapi lucunya bahkan Arkadius Milik pun waktu masih di Napoli dia mendambakan pengen pindah ke Juve. Belum lagi ya kalau sekarang mungkin Raspadori, mungkin ada peluang Alex Meret Hmm. atau mungkin siapalah lagi nanti. Sebelumnya ada Higuain, ada Higuain sih yang parah kan itu andalan dia kan. Higuain yang parah. Terus eh kita tarik belakang tuh ada Ferrara, Marcelo Ferrara. Lippi mungkin bahkan waktu Ferrara pindah dulu kan. juga Napoli kalau nggak salah. Ferrara, Iya, iya. Cannavaro juga sempat di Napoli sebelum ke Parma. Jadi memang itu sejarah ya. Cuma kalau ngelihat besok ini memang wajib ditonton sih. Eh dengan selisih sekarang berapa 7 Tujuh ya? poin, 7 Tujuh poin. poin. 7 poin. Ini siapa yang lebih tersenyum akhirnya? Maksudnya gini loh. Kalau Juve menang, selisih tinggal 4 4. poin. 4. Apalagi kalau bisa clean sheet, itu bakal jadi tekanan luar biasa ya buat Napoli ya. Belum lagi berita bugarnya Pogba yang mulai berlatih, Vlahovic juga mulai berlatih. Itu kayaknya sekarang Napoli lagi pening sih. Tapi yang jelas kita jangan sampai lewatin itu partai penting banget. Oke. Patut kita tunggu ya akhir pekan nanti ya. Oke, untuk selanjutnya di sini gua mempersiapkan materi di mana yang seperti kita lihat di mana Napoli untuk musim ini sebagai best attack dan Juventus itu adalah best defense. Di sini merupakan hal yang sangat kontradiktif nih, ya kan? Tapi di sini juga mengacu siapakah yang menjadi terkuatnya. Menurut Bang Al nih, melihat dari statistik yang di mana Napoli penyerangannya cukup bagus nih, melawan dengan sistem pertahanannya yang sangat bagus, yaitu Juventus. Apakah nanti saatnya jalan pertandingan akan istilahnya sangat ketat nih? Gimana menurut Bang Al? Ini bukan cuma antara eh, pencetak em, tim yang mencetak gol terbanyak melawan tim yang paling sedikit kebobolan. Tapi perlu diingat juga ini adalah tim dengan selisih gol terbaik dengan tim selisih gol kedua terbaik. Jadi ini menurut saya sih best of the best ya dari perjalanan saya musim ini ya. Kadang orang tuh suka lupa ngata-ngatain Allegri back pass ampas lah atau apa. Tapi nyatanya dengan perjalanan sekarang sebelum melawan Napoli selisih golnya adalah yang terbaik kedua dan ini kontradiktif nih dengan yang di apa ya yang dibully oleh para netizen ya. Kadang orang tuh cuma suka melihat keburukan aja ketika udah dapat prestasi itu suka diremehkan. Nah, yang jadi sulit adalah ini Juve main di kandang Napoli ya. Ya, Hmm. betul. Oh wait. Wih, Juve bisa nggak bikin kalau menurut saya sih Juve itu paling nggak tetap jaga clean sheet apapun hasilnya. Menurut gue ya itu udah jadi shock terapi sendiri buat Napoli. Jadi gini, ketika Juve bisa dapat clean sheet, maka konsepnya akan gini. Bahkan tim penyerang terbaik pun nggak sanggup gitu bobol Juve gitu loh maksudnya. Dan oh, itu bisa jadi, ada plot twistnya ya. iya itu bisa jadi serangan mental yang
sangat bagus ya buat Napoli ya. Apalagi kan dua match sebelum yang kemarin tuh sempat kalah kan sama Merda kan. Ya, Jadi itu sih wajibnya itu. Cuma ya kita lihat lah. Semoga sih bisa ya. oke, baik-baik. Menurut Bang Jeki nih, melihat dari materi yang gue berikan saat ini, best Oke. attack melawan best defense nih. Iya, 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 iya. Oke, mungkin best attack di sini diambil juga salah satunya adalah kontribusi golnya, produktivitasnya kalau gue lihat dari klasemen 39 gol. Jadi Ya, rata-rata betul. Napoli itu satu game 2 gol lebih, gila banget. Itu sih itu sangat-sangat produktif ya. Lu bayangin bisa dalam satu game itu nggak pernah 1 gol, cetaknya selalu 2 gol minimal. Nah, Juve juga sama, bench defense masih kebobolan hanya 7. Ini adalah game pembuktian. Kalau memang Napoli best attack, ya lu bisa nggak bobol Juve. Ini juga pembuktian juga Juve. Kalau lu memang best defense, lu pasti nggak akan kebobolan dengan Napoli gitu loh. Jadi ini dua klub yang sama-sama membuktikan mana yang terbaik di bidangnya. Nah berarti kalau kita ngomongin dari sisi Juventus, karena dia sudah best defense, berarti kan PR-nya adalah gimana punya attack yang bagus. Ya, Karena dia punya pakem, dia sudah punya signaturenya. Ibaratnya kalau kita bikin produk, udah punya produk unggulannya adalah defense gitu loh. Ini udah kuat. Jadi kan PR-nya adalah nyerang. Jadi gimana lawan Napoli ini adalah menyerang. Gimana lawan Napoli ini counter attack yang bagus. Karena ya defense udah, ya gue yamin lah. Kalau Allegri sudah pasti akan, karena gini, eh, best attack kedua setelah Napoli ini kan adalah Merda, Inter. ya. Itu aja Merda nggak bisa gogolin kita. Jadi paling barometernya begitu. Tim yang punya agresivitas bagus juga belum tentu bisa membobol gawang kita seperti Merda. Nah jadi Juventus sebenarnya di bench defense ini nggak usah terlalu banyak kutak-kutik. Pertahankan the winning timnya, pertahankan organisasi terbaiknya. Gua rasa Napoli tetap akan kesulitan untuk membobol Juve. Sekarang tinggal PR-nya bagaimanakah membobol lawan Napoli secepatnya kalau perlu skornya bisa banyak ya nggak 1-0 gitu loh. Pakemnya dari kemarin 1-0 mulu ya, Allegri. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, untuk selanjutnya di sini gue mempersiapkan line up, prediksi line up dari kedua tim, di mana Napoli menggunakan formasinya 4-3-3 dibanding Juventus menggunakan formasi 3-5-1-1. Melihat dari komposisi line up seperti ini, apakah sudah menjadi pakemnya Allegri kah? Apakah masih nanti ada perubahan? Menurut Bang Jeki gimana nih? Terutama kalau gue lihat di sini kalau untuk Napoli patut diwaspadai ini tiga pemain nih ya kan, Osimhen terus Kvarat, susah banget nih, Kvaratskhelia pokoknya dah. Terus Parat, Politano nih, parat. Iya, iya. Kvarat. Gimana nih menurut Bang Jeki nih? Oke, dari sisi Napoli ya, dari sisi Napoli ini Ya, udah formasi terbaiknya. Setiap game dia selalu 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. Dia juga nggak bakal pernah berubah ya. Nah, dari sisi line up-nya dia formasinya seperti itu. Anguissa, Lobotka, harus nggak tahu Zielinski apa main atau enggak. Kalau Zielinski main itu akan bisa merepotkan Juventus juga. Cuman kalau untuk formasinya Napoli dia pasti nggak akan merubah dari 4-3-3. Nah, kita ke Juventus. Juventus juga sudah menemukan keidealannya formasi yaitu 3-5-2 atau 3-5-1-1 lah. Intinya ada 3 back, ada 5 yang sejajar di tengah, termasuk sayap yang mobilitas naik turun dan ada 2 di depan. Di Maria harus main. Kalau gue line up-nya, gue pengennya Di Maria tetap main. Mungkin Ken tetap akan dimainkan sih. Kayaknya Ken itu memang selalu digunakan untuk babak pertama, babak keduanya milik. Nah, ini yang menjadi menarik adalah nanti apakah memainkan Chiesa dari awal. Nah, ini yang gue nggak tahu nih. Apakah memainkan Chiesa dari awal? Kalau Chiesa bisa dimainkan dari awal, kalau formasinya 3-5-2 mau nggak mau Chiesa akan ada di sayap. Dan ini eh, sayapnya di sini kan bukan 4-3-3 ya. Sayapnya justru 3-5-2 sebagai wingback juga. Dia harus mobilitas turun. Ya sayang sih kalau terlalu terlalu melebar permainan Chiesa. Chiesa kan harusnya di formasi 4-3-3. Nah, ini yang akan membingungkan sih sebenarnya. Chiesa ini akan main dari babak pertama atau babak kedua. Tapi kalau misalkan tadi ada info juga bahwa Bremer akan main, jadi baiknya tetap trio Brazil, tengahnya Locatelli pasti main, Rabiot pasti main,
Nah ini apakah Miretti atau Fagioli gue kurang tahu karena Miretti ini ya kecenderungannya kalau di game-game besar kadang-kadang suka ngilang. Pencenderungannya gitu. Jadi gue lebih memilih sebenarnya Fagioli. Terbukti loh Fagioli itu golin lawan Merda. Jadi Ya. jadi gue lebih memilih Fagioli aja. Kostik pasti main. Nah, ini kemungkinan posisi McKennie kemarin atau sayap jauh, sayap sayap yang paling jauhnya ya kalau Chiesa sebenarnya bisa, cuman sayang aja karena dia terlalu banyak mobilitas. Padahal Chiesa itu lebih baiknya masuk ke area-area kotak penalti. Jadi gua rasa nggak banyak yang berubah sih Rok untuk line up, untuk formasi, terus untuk taktiknya juga kemungkinan kemungkinan ya Juventus kayak model-modelan Udinese. Babak satu menunggu, babak kedua full attack. Tapi gue mengaca kepada gini. Ini kan tim Napoli ini kan nggak pernah kalah sebelumnya sebelum lawan Merda. Dan gue sempat nonton, bukan sempat nonton, gue nonton highlightnya bagaimana Merda itu Napoli itu bisa kalah sama Merda. Napoli kalah sama Merda itu disebabkan karena Lobotka di press, Anguissa jangan main di tengah. Jadi itu kuncinya. Lobotka ini kan mainnya di atas back. Ini jangan sampai megang banyak bola. Anguissa itu jangan sampai dia ada di posisi tengah. Dia harus digeser ke sayap supaya dia tidak punya ruang. Kalau Zelensky main, dia jangan sampai punya ruang di dalam kotak penalti. Tiga pemain tengah ini adalah pemain yang harus benar-benar dijaga ketat, jangan punya punya area bisa main bola. Adapun ke Maradona atau Osimhen, ini juga berbahaya. Cuman kalau menurut gua ke Maradona ini mainnya bagus kalau dia bermain secara unit. Tapi kalau dia bermain secara pribadi-pribadi kadang-kadang juga loss juga. Tapi kalau secara unit Napolinya bisa memberikan kontribusi ke dia, ya dia juga lumayan juga sih. Cuma nanti tinggal masalahnya adalah ke Maradona tinggal duelnya sama siapa nih? Mudah-mudahan jangan sama Sandro ya. Karena Keparat ini masih punya speed. Nah, Osimhen perlu diwaspadai banget. Osimhen jangan sampai punya ruang di dalam kotak penalti. Kalau Osimhen punya ruang dalam kotak penalti, kalau di antara pemain tengah ini mampu mensuplai Osimhen, bubar juga Juventus. Jadi jangan sampai tiga pemain tengah ini harus dimatikan oleh Juventus. Jadi Rabiot, Locatelli benar-benar harus duel, harus press ke setiap tiga pemain yang ada di Napoli tadi. Itu taktik yang mungkin yang akan gua lihat ya bahwa kita akan bisa meredam Napoli sih. Karena kuncinya di situ sih. Karena kalau back sayapnya seperti Rui Di Lorenzo, ya dia punya mobilitas, cuman tidak segawat kalau eh, Lobotka, Anguissa, Zielinski atau nanti di situ mungkin Elmas bermain lebih banyak pegang bola. Karena kalau mereka banyak pegang bola, Juve akan keteteran gitu loh. Oke, baik. Kalau dari pengamatan Bung Al nih, bagaimana nih? Apakah adakah perubahan nantinya lihat melawan Napoli untuk formasi yang diterapkan oleh Allegri nih untuk partai melawan Napoli? Apakah sudah seperti ini? Ya, seperti Bang Jeki bilang, babak pertama lebih menunggu, melihat ruang, baru counter attack. Apakah langsung sporadis nih, ya kan, nyerang kayak gitu? eh gua mencoba berpikir menjadi Allegri ya. Hmm. Hmm. Gua rasa hampir sama kayak Bang Jack. Tim akan bertahan lebih dalam, mengandalkan mungkin babak pertama speed nggak terlalu diekspos ya, lebih ke serangan balik yang lebih terorganisir. Kalau gue lebih memilih 3-5-1-1, Miretti tetap main di belakangnya Kin. Kenapa gue pilih Kin? Kin ini eh, kadang-kadang orang suka lupa ya, pemain tipe kal fisik gini tuh ngerepotin loh. Larinya Hmm. kenceng, Body balance-nya kuat ya. dia body balance-nya kuat, nggak habis-habis. Em, Bahkan bisa dibilang ketika beberapa kemenangan Juve yang terakhir itu sumbangsihnya Kin besar loh buat nguras staminanya back lawan ya, terutama ya. Jadi gue lebih memilih Kin yang di depan dibanding Milik karena Milik juga ada sisi emosionalnya kan sama Napoli. Jadi kemungkinan besar tekanan yang dia dapat juga lebih tinggi. Gue pilih Kin, kemudian di belakangnya gue lebih suka Miretti ya. Miretti ini benar kata Bang Jack, memang suka hilang di laga-laga besar. Cuma dia ini kalau dari pengamatan gue memang terlahir sebagai
trequartista baru ya di era sekarang. Jarang pemain yang kayak dia. Cuma Ya. memang sisi keeping ball-nya harus lebih lebih mantap lah. Nggak boleh lepas-lepas, nggak boleh salah umpan, nggak boleh terburu-buru. Nah, yang jadi masalah kan sisi kanan gelandang kita. Cuma cuma sisa McKennie doang. Ini yang jadi masalah. Apa perlu diganti Sule nih ya kan? Justru Sule itu kan kidal ya. Kalau kita main wingback itu jarang yang pemain opposite gitu loh, yang berkaki berkebalikan itu dipasang di sisi sebaliknya. Itu jarang banget kecuali dia winger di formasi tiga penyerang gitu. Itu mungkin masih bisa ya. Karena kan bertahan itu kan butuh pace yang besar. Kalau dia masih harus mencari kakinya gitu buat bertahan itu bakal jadi ini ya, Kerepotan ya. kerepotan. Jadi apa titik lemah lah dari lawan. Ya suka nggak suka mungkin opsi yang tersedia McKennie ya yang yang bisa ditampilkan karena kan sisanya cuma Marley Ake sama Barbieri ya agak riskan ya turun di partai sepenting ini. Terus gelandangnya sebenarnya sih gue pengen Fagioli main cuma ngelihat kemarin dampaknya waktu lawan Udinese begitu Fagioli sama siapa kemarin ya gue lupa yang pemain muda juga Sule Sule sama Sule Hmm. main Sule. itu tuh langsung cair banget mainnya. Jadi agak sayang sih pemain secair itu dimainkan Kadangnya. dimainkan cuma untuk apa ya? Cuma untuk memancing untuk pragmatis gitu loh di babak pertama. Gue sih lebih lebih suka yang tampil itu Locatelli, Rabiot sama mungkin Paredes ya. Eh, dan Paredes kan mentalnya lagi naik ya kemarin. Kreasi dia ke Chiesa Ya. kan sebelum Long golnya pass dari Chiesa ya. ya itu pasti moralnya lagi naik tuh. Bagus dia dikasih kesempatan dan itu peluang dia juga buat diganti di babak kedua karena kan Paredes ini kan sisi emosionalnya juga tinggi nih. Ini pemain juga provokatif. Nah, pemain kayak gini nih yang dibutuh nih di apa namanya di pertandingan kayak gini. Udahlah, Rusuh-rusuh ya. ya rusuh-rusuh itu juaranya tuh Paredes. Rusuh-rusuh habis itu dia diganti gitu loh. Hmm. Kan aman banget tuh. Yang penting jangan sampai kartu merah aja. Nah, Kostic ini yang lagi Kostic ini dua dua match terakhir di 2023 ini jelek loh performanya. Belum panas dia, gua nggak tahu ya. Maksudnya main dia tuh kayak kayak nggak selepas akhir 2022 itu 3-4 match terakhir itu bagus banget. Tapi ini dua match, jelek sih gue bilang jelek. Kalau trio belakang gue malah lebih baik jangan mainin Sandro. Kenapa? Karena kan sayapnya Napoli itu kan kencang-kencang. Sandro itu kan udah nggak punya speed. Gue sih lebih milih Gatti yang di kanan, tengahnya Bremer, kirinya Danilo. Oh, Kenapa Danilo? Ya Danilo berduel sama Kvaratskhelia atau Politano. Ya ya paling itu siap. sih ya kiper tetap sukses nih lah. Udah paling itu 35-1-1 nih kalau gua. Dan Oh, eh kenapa gua pilih itu? Karena pemain kayak Di Maria, Chiesa itu bisa jadi shock terapi gitu loh buat mereka. Ketika mereka udah mulai capek nih, Juve malah mainin yang kayak begituan gitu loh. Malah pemain bintangnya baru dimasukin kan makin pusing mereka tuh. Belum lagi yang pemain muda yang suka bikin dampak kayak Fagioli sama Iling ya. ya. Itu bagus sih. Iling menurut gue eh harus dikasih kesempatan ya. Karena Kostis lagi nggak begitu bagus, tapi memang belum layak jadi starter. Paling itu Oh, sih. oke, siap. Oke, baik untuk selanjutnya di sini gue mempersiapkan di mana Chiesa efek nih. Chiesa efek maksudnya adalah di mana jika Chiesa akan dipasang di awal pertandingan, apakah seberapa istilahnya menjadi perbedaan seperti melihat pertandingan melawan Udinese. Menurut Bang Al, apakah sangat berdampak besar nih dengan Chiesa setelah kembali dari cedera ACL? eh dengan bagusnya performa Kesa di dua pertandingan terakhir, otomatis kan exposure-nya tinggi nih. Sorotan ke Chiesa besar dan Napoli juga pasti antisipasi nih Chiesa main dari awal. Nah, kalau menurut gue sih jangan dulu deh. Mending dia
di babak kedua aja. Karena Chiesa ini termasuk satu dari sedikit pemain yang skillnya kelas dunia di Juve. Mungkin Hmm, selain Di Maria sama Pogba ya. ya. Jadi akan sangat sayang pemain se apa ya seberpengaruh ini tuh nggak dipakai buat game changer gitu loh. Karena gue udah yakin banget nih babak pertama pasti Allegri pragmatis banget, nggak mungkin lah. Akan sangat sayang energinya Chiesa dibuang-buang buat main pragmatis gitu loh. Ya. Oh, jadi menurut Bang Al, Chiesa disimpan dulu ya, Simpan nanti dulu aja, sampai udah nanti aja pas mereka udah capek masukin suruh lari-lari tuh Chiesa, capek mereka. Oke, kalau menurut Bang Ciki nih, apakah sependapat nih dengan Bang Al? Apakah kalau menurut Bang Ciki harus dipasang nih dari awal nih, ngegas langsung terus nih? Ya, karena kan kalau main menunggu kan bukan berarti lu nggak nyerang. Main menunggu itu bukan berarti lu tidak mencari gol. Main menunggu itu hanyalah menunggu momen yang tepat untuk counter attack. Nah, Chiesa adalah sosok yang tepat. Chiesa adalah efek yang tepat untuk menghancurkan Napoli. Kenapa? Karena Chiesa punya keberanian, keberanian untuk penetrasi, keberanian untuk punya visi untuk mencari ruang. Mungkin Chiesa bukan bukan visioner seperti Di Maria yang mampu melihat pemain lain yang kosong untuk dipasing, tapi Chiesa mampu melihat ruang-ruang mana yang kosong untuk dia bisa dapat bola di sana. Itu Chiesa gitu loh. Itu kan yang terjadi waktu lawan Udinese kan dia yang lari. Untungnya Paredes connect kan gitu. Kalau Paredes nggak connect nggak terjadi juga. Nah, keputusannya juga bagus, langsung passing. Nah, itu keputusan kelas dunia. Keputusan yang kisaran cuma 1 detik 2 detik itu adalah pemain kelas dunia. Mungkin kalau pemain-pemain amatir bola nyampe tanah dulu baru mikir. Ya kalau itu mungkin Indonesia kali ya. Kalau nyampe bola tanah baru mikir. Kalau dia udah berpikir sebelum terjadi gitu loh. Itu pemain gua kelas dunia. Jadi menunggu yang gue maksud bukan berarti lu tidak sama sekali menyerang. Menunggu adalah mencari momentum yang tepat untuk counter attack. Chiesa adalah wajah serangan Juventus. Karena ya jujur aja, kalau selain Di Maria sama Chiesa, serangan kita cuma ngandelin Kostik. Dari Ngandelin sayap kiri Kostik. berarti ya. Iya, ngandelin Kostik. Ya lu lu berharap apa sih sama McKennie mampu gocek-gocek gitu sampai dalam kotak penalti? Iya kan? Apa? Sole juga belum seberani Chiesa. Kalaupun dia punya skill yang seperti dribble, seperti mampu melewati 1 2 pemain, tapi kan belum belum ada hasilnya gitu. Percobaan ada, tapi hasil belum ada gitu loh. Kean juga posisinya berani sih dia duel segala macam. Cuman kan kita butuh banyak opsi dalam menyerang. Kita nggak mungkin opsi nyerang itu hanya mengandalkan satu pemain. Jadi kalau tanpa Chiesa, tanpa Di Maria, opsi kita hanya ngandelin Kostik udah. Mau ngandelin siapa? Rabiot nggak mungkin sering-sering box to box. Dia pasti ya namanya menunggu lu jangan terlalu maju. Itu mah namanya full attack dong kalau Rabiot harus maju atau Miretti atau Fagioli harus maju itu namanya nggak full attack. Biar Rabiot atau Fagioli atau Miretti ini jadi man from behind yang masuk dari belakang kalau ada sayap-sayap yang mau cut in atau ada yang mau crossing kan gitu. Bener nggak? Ya, Kayak golnya Merda kan jelas banget Fagioli itu kan man from behind kan, datang dari ya, belakang kan. ya, betul. Nah, itu itu adalah itu adalah salah satu momen atau strategi pemain tengah yang bagus untuk mengisi ruang-ruang yang kita tidak perlu position tapi kita counter attack. Gua rasa babak satu, nah ini permasalahannya adalah kalau Chiesa main di wing back dia akan terkuras tenaganya. Ini sayang sebenarnya. Nah, Gua itu yang nggak gue ngerti lah maksud. nanti. Nanti kita lihat aja lah nanti formasinya seperti apa. Yang pasti itu bukan posisinya Chiesa main di wingback. Chiesa itu posisinya kalau nggak di main 4-3-3 paling nggak dia jadi second striker lah gitu loh. Tapi kan ini Di Maria juga harus main. Nah, jadi ini kita tunggulah Allegri bagaimana. Karena kayaknya Allegri tidak mungkin merubah the winning teamnya dia 3-5-2. Nggak mungkin merubah karena udah berkali-kali menang bahkan udah lawan Lazio sampai 3-0, lawan Merda 2-0. Sulit untuk balik lagi ke 4-3-3. Kayaknya tetap 3-5-2 gitu loh. Oh, Kalau sesuai dengan judul apakah Chiesa punya efek? Oh sangat punya efek. Dia setahun loh nggak main, setahun nggak main tiba-tiba main udah kayak main udah berbulan-bulan. Yang udah main berbulan-bulan kayak main baru sehari 2 hari gitu loh. berarti cukup besar ya dampak yang Oh diberikan oleh Chiesa ya. iya karena yang tadi gue bilang serangan Juventus wajahnya adalah Chiesa. Ya Di Maria iya, cuman kan Di Maria tinggal 6 bulan lagi, iya Kalau kan? nggak cedera ya. Iya, wajah serangan Juventus tinggal Chiesa, mau siapa lagi? Gitu loh. Ya yang lain
memang jago, Soleh jago kan, tapi kan belum ada pembuktiannya gitu loh. Ya, ya, ya. Tapi di sini dengan dia baru pulihnya cedera dari ACL, apakah masih belum menjadi top formnya nih ya? Apa masih dia meraba-raba, baru dipasang 2 kali kalau nggak salah ya Belum, setelah Rock, belum. belum. Karena Chiesa ini yang gue suka adalah keberanian dia dalam dribble masuk ke dalam kotak penalti. Itu atribut Chiesa, sangat Chiesa sekali. Bawa dribble bola masuk ke dalam kotak penalti, itu keberanian yang menurut gue bagus. Mumpung dia masih muda, punya speed. Hampir gol-gol Chiesa adalah keberanian dia masuk dalam kotak penalti dengan membawa dribble. Dia bukan tipikal yang tap in gitu juga bukan gitu loh. Jadi ya, eh, ini belum top performnya. Kalau dia udah top perform, gua rasa kayak game-game lawan besar kayak lawan Spanyol. Ingat nggak golnya Chiesa lawan Spanyol? Itu kan juga Ya, bagus betul. tuh. Terus gol-gol waktu final lawan Coppa Italia juga tuh bagus tuh waktu lawan Atlanta. Jadi itu atributnya Chiesa. Lu dribble masuk dalam kotak penetrasi, lu shoot. Itu. Itu dia Oh, memang beda karakternya sama Di Maria. Kalau Di Maria kan, kalau Di Maria bisa melihat posisi temen yang kosong dan dia passingnya pokoknya akurat lah kalau Di Maria. Iya, Di Maria kan kemarin ada satu passing yang bagus ke Kean-Keannya aja kan. iya. Sama Itu bagus Backheel ya, banget tuh. yang Ya, Backheel. Backheel. Enggak, kalau Backheel kan masih jauh kan, itu kan Oh ya, lagi mau counter attack. Enggak, yang depan kotak penalti. oh ya betul. Itu Kiannya bagus. kemana ya? Nah, itu dong, itu passing kelas dunia Di Maria. Nah, Di Maria itu poinnya di situ dia emang. Oke, oke. For the next, gua sudah menyiapkan beberapa statistik nih, pemain-pemain antara Napoli dan Juventus. Pertama, gua menyiapkan di mana top skor antara Napoli dan Juventus. Kalau dari sisi Juventus di sini bisa lihat Vlahovic masih unggul dengan 6 gol dan Osimhen dengan 10 gol. Kita bisa ketahui di mana Vlahovic masih cedera dan Osimhen ini masih terus ngegas hingga saat ini memberikan kontribusinya terhadap Napoli. Terus yang kedua, yang gak disangka-sangka nih, Arkadiusz Milik di mana bisa menggantikan posisinya Vlahovic dengan 5 gol dan terakhir Kean. Di sisi Napoli itu Kvaratskhelia dengan 6 gol dan Elmas. Untuk di bagian asis nih, Philip Kostic menduduki peringkat pertama dengan 5, terus Cuadrado dan Rabiot. Menurut Bang Jeki nih, melihat dari komposisi seperti ini, minus dengan Vlahovic, jalannya pertandingan nih nantinya akan seperti apa nih? Ya kan melihat kedua pemain antara uh, Napoli dengan Juventus nih kayaknya semua pada uh, pemain bintang semua nih ya kan? Gimana menurut Bang Jack ini? Oke, kalau Juventus, Philip Kostic ini kenapa bisa asisnya paling banyak? Karena sebelum akhir tahun ini, Kostic paling banyak kontribusinya untuk memberikan assist dalam hal crossing, dalam hal cut in. Memang Kostic tetap akan diandalkan ya, tetap akan diandalkan. Tapi yang paling penting ya ini dia, wajah serangan kita tuh masih sangat minim ya. Seperti Milik itu kan main jarang sekali dari line up babak awal, yang seringnya adalah Moise Kean. Nah, jadi gue berharap Moise Kean bisa juga kalau dimainin dalam babak pertama di game besar ini dia menjadi penentu ya. Philip Kostic tetap akan menjadi andalan. Dia tetap dalam atributnya dia. Kalau dapat bola dia akan usaha crossing. Itu atributnya dia. Lu suruh Kostic untuk masuk ke dalam kotak penalti kayak Cuadrado nggak bakal bisa loh. Atribut dia bukan itu. Atribut dia adalah crossing, crossing, cut in, crossing, cut in, crossing, cut in. Itu atributnya dia udah Kostic. Nah, kalau untuk eh, Napoli ya, tetap tetap Bremer ataupun backnya Juventus siapapun itu jangan menganggap enteng Osimhen, jangan menganggap enteng Kvarat karena Kvarat punya kecepatan, Osimhen punya daya gedor yang menurut gua ini udah level-level dia Drogba. Jadi nggak bisa dibilang, Ngeri ya. ya nggak bisa lo bilang Osimhen itu biasa aja, nggak bisa karena dia 10 gol tanpa penalti loh. Nah, jadi 10 gol tanpa penalti, tanpa set piece. Jadi lu bisa bayangkan seorang pemain yang bisa 2 digit dalam golin, eh, artinya dia punya banyak supply ke Osimhen.
Osimhen-nya sendiri juga punya daya juang untuk bisa menciptakan peluang buat dirinya. Jadi menurut gua Osimhen dan Kvarat jangan dianggap enteng. Ini dua harus benar-benar dipatahkan oleh back Juventus. Ya mudah-mudahan Kvarat ini duelnya nanti sama sama Danilo aja ya, sama Danilo sih mudah-mudahan sih. Jangan sampai ketemunya Sandro. Karena kecepatan Sandro yang seperti tadi Bang Al bilang memang Udah masih habis. kurang kurang kalau menghadapi Kvarat. Nah, kalau Oh, dari sisi Napoli sih, Zielinski menurut gue yang lebih gawat. Marorui memang dia punya penetrasi bagus ya. Cuman kan nanti kita melawan Zelensky. 3-5-2, dia akan kesulitan melewati dua barrier pemain kita gitu loh. Menurut gue Zielinski yang lebih agak bahaya sih. Ya Oke, itu. dari Bang Al melihat dari statistik seperti ini nih gimana nih? Apakah sependapat dengan Bang Jack ini? Apakah punya pendapat lain? Eh, Kalau sebenarnya Moise Kean sendiri pun punya potensi ya buat jadi Drogba baru. Dia punya fisik, larinya kenceng, cuma memang masalah finishingnya yang masih harus terus diimprove ya. Selain akhirnya ya. Ya itu dia kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Dia harus lebih konsisten sebenarnya. Ya, Karena atribut penyerang kelas dunia dia sebenarnya itu udah punya gitu loh. ya, ya. Sampai selebrasinya juga ikonik itu kan juga atribut kelas dunia juga. Iya, 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 iya. Ya, terus ya benar. Assist makernya tuh Juve cuma Kostik doang kan. Cuadrado lagi cedera. Rabiot aja cuma baru dua. Ini yang bahaya sih. Bahaya sebenarnya. Bisa jadi skemanya adalah matiin Kostik selesai Juve gitu loh. Juve harus cari apa ya? Cari terobosan baru gitu selain Kostic. Ya kalau cuma buat main babak pertama buat pragmatis ya mungkin masih oke lah. Ya Oh, gitu kita kita tinggal berharap Chiesa sama Di Maria lah. Terus kalau buat Napoli ini gue kepikirannya Osimhen bukan ininya ya, bukan golnya sebenarnya. Dia ini kan pemain tricky nih. Gue cukup sering nonton mainnya Osimhen dan dia tuh nyebelin banget. Seriusan, dia tuh oh, nyebelin banget. iya, 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 iya. Senggol dikit jatuh. Dia tuh tinggi besar kan, tinggi besar. Iya. Tapi disenggol dikit jatuh dan banyak pelanggar gol-gol Napoli itu berasal dari pelanggarannya Osimhen. Ini Juve yang harus hati-hati. Makanya gue lebih milih milih Sandro nggak usah dimainin. Sandro ini kan juga termasuk rawan ini ya, rawan kartu dan ceroboh gitu loh. Ini bakal jadi ujian bagus sih kalau Gatti yang dimainin. Kalau kalau buat gue ya. Terus si Kvaratskhelia ini kalau lihat statistik ngeri sih. 6 gol, 5 assist. Ini nggak main-main. Dia bisa bikin pengaruh entah dari gol atau entah dari assist. Cuma kan eh bener dia dia itu pemain pemain tim, bukan pemain individu. Jadi dia masih tergantung pemain lainnya. Yang penting jangan lawan Sandro aja lah si Kvaratskhelia itu. Kenceng banget soalnya sih dia. Harinya Mainnya sih cukup sebenarnya besar nggak ya. ini. Kalau kalau gue lihat mainnya Kvaratskhelia itu bukan tipikal pemain yang terlihat agresif ya, tapi menghanyutkan gitu loh. Tahu-tahu dia udah di depan aja, tahu-tahu udah dapat ruang tembak aja. Itu yang bahaya tuh yang pemain-pemain gini nih. Padahal dia kenceng tapi nggak terlihat kenceng gitu. Gimana coba Kvaratskhelia ini? Gitu Oke, sih. oke, oke, oke. Siap. Sama Zelensky. Zelensky ini bahaya benar-benar bahaya nih. Dia Zelensky dia itu box to box kalau dulu kayak Vidalnya di Juve. iya benar. Zelensky ini sepeninggal Hamsik udah jadi nyawanya Napoli banget nih sekarang. Apalagi kan si ini nggak ada ya, si siapa Ruiz, Fabian Ruiz udah nggak ada, Iya, benar. tinggal Zelensky Zielinski doang. Sama paling kan dia ngandelin fisiknya si siapa namanya Anguissa Anguissa. kan. Angguisa. Paling itu lini kalau yang dipasang dua menara kembar kita, Locatelli sama Rabiot harusnya bisa sih ngeredam ini harusnya ya. Apalagi kalau Paredes dimainin dia bisa provokasi Zielinski, bikin mental dia jatuh. Nah, itu bisa jadi nilai plus tuh. Oke, baik kalau gitu. Oke, untuk mungkin singkat saja selanjutnya data yang gua berikan di mana menciptakan peluang eh, terbesar kalau untuk Juventus itu oleh Philip Kostic sebanyak 7 kali dan juga untuk penciptaan peluang yang
tadi yang untuk menciptakan peluang membuahkan gol ya. Nah, itu sebanyak 7 kali dan juga Philip Kostic itu sebanyak kalau poinnya persentasenya 37,0. Dibandingkan dengan Napoli ini Zelensky semua nih. Ini memang benar-benar kompatriotnya Chesney sama Milik ini emang sangat berbahaya nih bagi Juventus nih. Gimana menurut Bang Al? Emang emang benarkah dia sangat berbahaya kah bagi nanti pertahanannya Juventus? Iya, Singkat di- saja. iya dia bahaya banget. Bahkan sejak dia main di Empoli itu udah kelihatan bahayanya. Hmm, Gue udah ngeliat, wah ini pemain bahaya banget nih. Terus gabung Napoli, terus Napoli kasih dia ruang, Hamsik digeser, Fabian Ruiz digeser. Jadi sekarang dia benar-benar jadi nyawanya Napoli. Bahkan si Kvaratskhelia ini bisa berfungsi saat Zielinski berfungsi juga gitu loh. hmm. Kemungkinan besar memang dialah yang harus dimatikan gitu. Sama kayak Juve sebenarnya. Juve serangan cuma jadi dari Kostic doang. Kalau Kosticnya mati ya udah selesai. Sebenarnya dua dua tim ini punya apa ya? Punya punya tipe yang hampir sama gitu loh. Cuma ngandelin satu pemain sebagai otak serangan. Itu sih. Oh gitu ya. Ya. Tinggal siapa yang lebih pinter ngakalin satu sama lain gitu sih. Harusnya sih Allegri lebih jago lah. Apalagi kan Spalletti ini kan termasuk eh, langganan bagus di awal tapi Habis biasa aja bensin di ya. akhir gitu. Oke, Bang Jeki gimana nih? Sependapatkah dengan Bang Al? Ya, memang pasti sependapat karena memang ya ini adalah gambaran bahwa ini yang paling berbahaya di Napoli. Change create ini kan adalah bagaimana seseorang pemain punya kreativitas untuk menciptakan peluang gol atau peluang assist. Ini kan paling bahaya. Ini kan orang yang paling bahaya justru Zelensky dari seluruh seluruh pemain Napoli yang paling bahaya Zelensky. Kalau Zelensky paling lama megang bola, paling sering dapat bola, itu aja kuncinya. Zelensky jangan banyak megang bola, jangan sering dapat bola. Jadi kalau bisa dia megang bola itu pemain nggak jauh dari dia. Jadi sehingga Zelensky itu harus back pass lagi. Cuman kan nanti kan yang harus diperhatikan juga adalah pergerakan tanpa bolanya Zelensky. Karena Zelensky ini sering juga tiba-tiba masuk dalam ruang kotak penalti tanpa ada bola. Nah ini kan paling berbahaya dalam semua pemain kan adalah pergerakan tanpa bola. Lu tiba-tiba ada di ruang kotak penalti yang siap buat nerima passing, nerima crossing, nerima cut in. Itu bahaya juga gitu. Jadi Zelensky ini harus jangan sering dapat bola, jangan lama-lama megang bola, dan pergerakan tanpa pemainnya itu harus di-scan terus. Itu aja sih. Nah kalau untuk Juventus, nggak bisa ya ngandelin Kostic terus ya. Wajah Juventus harus berubah lah. Ini ada Angel Di Maria, karena ini Angel Di Maria kan dikit karena memang jarang main. Jadi memang harus ada Di Maria. Jadi supaya potensi untuk menciptakan peluang nggak harus dari Kostic. Karena kalau Kostic lagi nggak perform atau dijaga atau terlalu ketat permainan yang ada di pinggir lapangan, ya mau nggak mau memang harus ada pemain lain yang punya opsi untuk membangun serangan. Oke, kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya dari sisi pertahanan bisa dilihat di sini statistiknya intercept, clearance dan blok Juventus dipegang oleh Bremer di posisi paling pertama dengan presentasinya cukup tinggi 1,8, 4,0 dan 1,1. Dibandingkan dengan Napoli di sini untuk tacklesnya itu dipegang oleh Oliveira dan yang tidak disangka-sangka itu pemain Korea ini loh ya kan Min Jae Kim nih menjadi pemain terbanyak untuk interceptnya selama 90 menit serta clearance-nya nih. Melihat dari data seperti ini nih, apakah Bang Jeki punya pendapat lain kah? Apakah sependapat dengan data yang gue berikan saat ini? Ya, Min Jae Kim termasuk pemain yang tinggi besar ya, lumayan juga. Kalau duel sama Kian masih oke lah. Terus kalau untuk ya yang gua khawatirkan dari sisi pertahanan ini adalah perebutan bola di tengah. Gue lebih mengkhawatirkan itu. Jangan sampai kalah sama Anguissa. Kalau kalah sama Anguissa, kita akan sulit menembus pertahanan Napoli. Tapi kalau kita mampu menggeser Anguissa supaya tidak punya megang bola, supaya kalah duel, itu kecenderungan kita bisa menang lawan Napoli. Karena back-back seperti Min Jae Kim atau seperti apa duetnya itu dia sama siapa sih? Raman. Nah,
Intinya mereka itu dilapisi oleh pemain-pemain tengah mereka seperti Lobotka, seperti Anguissa. Kalau mereka tidak dilapisi oleh pemain-pemain tengah mereka, mereka juga kesulitan sebenarnya karena terbukti golnya juga banyak. Napoli ini nggak cuma satu dua, banyak juga. Jadi memang organisasi pertahanan Napoli kuncinya adalah bagaimana kita menggeser Anguissa supaya kita bisa tembus, supaya pertahanan-pertahanan dari Napoli ini bisa kita tembus. Nah, kalau untuk pertahanan Juve, untungnya Bremer udah main ya. Ya. Bremer harus main di game-game besar seperti ini ya. Jadi sangat sangat beruntung ya. Bremer main, Danilo main. Tinggal satu lagi apakah yang main Sandro atau Gatti ya gitu. Jadi memang Bremer harus main di game-game gede seperti ini. Oke, baik. Untuk Bang Al nih, apakah sama nih dengan Bang Jeki nih? Apakah punya eh, pendapat lain seperti tadi Bang Al bilang Gatti kayaknya harus dicoba nih untuk game-game big match nih karena kan biasanya dia sebagai pelapis saja nih. Karena Allegri lebih memilih Alexandro. Ya, Gatti Gatti harus harus terus main sih kalau menurut gua. Dia tinggal satu-satunya Italiano lini pertahanan yang bisa diandalkan sama Allegri. Bonucci udah kayak gitu, Rugani ya ya begitulah. Hmm. Iya, tinggal Gatti aja. Kalau kalau Bremer memang memang kunci pertahanan sekarang tuh sebenarnya, selain Danilo memang Bremer ya. Bremer itu kalau di top performance-nya itu udah kayak monster dia. Dia bener-bener kayak ada di mana-mana gitu. Intercept heading dapet, clearance dapet. Wah, gua ngeliat waktu di Torino tuh serem banget, ini orang nggak bisa ditembus sama sekali. Jadi dia memang harus tampil ya. Dan jangan grogi. Cuma permasalahannya Bremer kan sekarang dia main di klub yang penuh exposure, yang penuh tekanan, nggak kayak Torino dulu gitu loh. Jadi dia harus benar-benar bisa keluarin semua kemampuannya. Nah, kalau yang Napoli ini kan si Kim Min-jae ini bagus sebenarnya, cuma dia Hmm. lamban. Oh Nah, gitu. Juve ini harus ngincer sisi itu. Kim Min-jae itu lamban, Rahman itu juga lamban juga, duetnya itu. Nah, si Anguissa inilah yang lapisin mereka dengan keuletannya itu. Jadi Juve harus bisa manfaatin kelambanan duo tower Napoli ini. Jangan jangan ini ya, jangan, kalau gue rasa Juve memang harus main speed ya. Ya. Jangan apa namanya, jangan terlalu sering delay bola ya. Kalau gue sih ngelihatnya gitu. Oke, baik kalau gitu. Mudah-mudahan nanti pada saat akhir pekan Juventus bisa meraih hasil yang positif nih. Meneruskan 8 kali tidak kebobolan. Mudah nggak ada clean sheet ya, nggak ada bobol. Minimal 0-0 lah. Minimal 0-0. Weh. Singkat saja nih untuk prediksi berapa nih kalau dari Bang Al? eh Ya gue bilang sih sangat mungkin terjadi 0-0. Cuma gue sih berharap menang 2-0 ya. Menang 2-0. Oke, baik ya kan. Kalau Bang Jeki gimana nih? Ada hipotesa tersendiri kah? Ya, eh, pengennya 2-0. Cuman kan ini Napoli juga selalu ingin membuktikan bahwa dia adalah penguasa Italia Selatan ya. Jadi skor akan ketat 1-0. Apalagi kalau Chiesa mainnya di babak kedua, ya itu udah jelas lah 1-0. Kecuali kalau Chiesa main di babak awal, malah gue akan lebih pede 2-0. Karena Chiesa bisa mungkin sama Di Maria mengkalkulasikan gol di babak pertama, di babak kedua nanti ada pemain lagi tambahan milik yang mungkin bisa mengkalkulasikan gol lagi di babak kedua. Jadi kalau Chiesa main di babak kedua, ya paling 1-0 aja. Ini bakalan. Oke. 1-0 yang ngegolin McKennie ya. Ya siapapun lah, yang penting menang sih gue. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya di sini gua mempersiapkan materi berita Mercato nih karena musim ini musim apa bursa transfer musim dingin sudah dibuka. Banyak rumor-rumor yang sudah beredar mengenai Juventus di mana hipotesa De Paul nih kembali mencuat nih setelah katanya McKennie kalau jadi cabut ke Aston Villa atau enggak ke Liga Jerman Borussia Dortmund, Juventus akan mengambil De Paul nih. Menurut Bang Jeki, gimana pendapatnya pemain juara dunia ini? Apakah sudah layak masuk dalam skuad Juventus?
Ya, kalau ngomongin layak, layak lah ya. Dia kan juga sebagai skuad juaranya Argentina ya. Terus juga dia main di Atletico. Jadi dia sudah di level pemain dunia. Cuman tinggal masalahnya adalah apakah De Paul ini akan dipasang di posisi favoritnya gitu loh. Jangan-jangan nanti masih masih bukan posisi favorit. Favoritnya dia kan adalah posisi AMF atau CMF gitu loh. Jangan nanti malah di posisi McKennie ini kan bisa dipasang di sayap kalau formasi 4-4-2 atau 3-5-2, bahkan McKennie ini ditaruh sayap. Nah, nanti ditaruh juga di sayap di Paul ini jadi masalah baru lagi buat Juventus. Selama De Paul main di posisi aslinya dan selama De Paul bermain dengan disupport sama teman-teman lainnya, sih oke-oke aja karena kan mengingat McKennie bakalan cabut, Rabiot juga belum jelas mau cabut atau enggak gitu. Jadi De Paul memilih pemain tengah ini untuk prepare sih nggak ada masalah sih. Buat gue sih oke-oke aja ya. Asalkan De Paul ini kalau pelatihnya masih Allegri musim depan main di posisi aslinya masih oke menurut gue. Oh, baik kalau gitu. Menurut Bang Al gimana nih? De Paul kan sudah tidak asing lagi dengan Liga Italia karena pernah bermain di Di Udinese nih. Udinese. Jadi apakah sudah cocok masuk ke dalam squad listnya Allegri? Apakah ini hanya rumor-rumor belaka yang timbul naik, timbul tenggelam, timbul tenggelam saja nih? Rumornya kan Juve serius ya, peminjaman 18 bulan, biaya transfer 35 juta kalau nggak salah, rumornya kan kayak gitu. De Paul ini baru dapat Piala Dunia, umurnya 28 tahun. Dia main di Atletico. eh Sejarahnya De Paul, dia itu kan pewaris nomor 10-nya Udinese pasca pensiunnya si siapa? Di Antonio Di Natale. Natale. Nah, waktu itu eh gue juga bingung nih, ini pemain siapa nih kok langsung dapat nomor 10-nya Di Natale kan? Iya. Ternyata gue pikir dia itu AMF, playmaker. Ternyata dia memang box to box juga kayak Rabiot. Posisinya tuh sebenarnya posisi Rabiot. Kalau gue pribadi sih datang silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Gue nggak terlalu berharap sih sama De Paul karena dengan datangnya De Paul ini agak ini ya agak menghambat perkembangannya para pemain muda jadinya. Di, Oh, di situ jadi next ada gen-nya jadi iya kesingkir ya, ada Rovella, ada Locatelli juga, ada Fagioli. Fagioli, Fagioli. terus mungkin si siapa Caviglia yang baru ke Salernitana. Ya, itu menurut gue sih akan sangat berdampak ya. Gue sih cuma berharap aja selain rumornya De Paul ini ya McKennie bisa pindah ke tim mana yang khilaf gitu mau bayar 40 juta gitu. 30 atau 40 juta gitu kan. Kalau tim-tim Liga Premier kan suka suka khilaf gitu kan. Ya, semoga aja ada lah ya. Iya, baik-baik kalau gitu. Kita tunggu saja nih, karena bursa Mercato masih sampai akhir bulan Januari. Jadi masih ada pergerakan yang tidak terduga-duga. Biasanya last minute terjadi sign yang cukup besar ya. Kayak kemarin Vlahovic kan juga di Januari ya kan. Kalau Oke, gue harap sih back ya. sayap kanan ya, lebih Siapa tuh? lebih Siapa? Singkat saja nih, siapa? Menurut lo siapa yang paling? eh yang jelas jangan cash drop. Oh, Ya, oh, jangan cash drop. Dan gue agak nggak suka De Paulnya gabung tuh karena gue agak-agak trauma ya. Si attitude-nya pemain-pemain Argentina ini kan lagi agak-agak bermasalah ya. oh, ya, ya. Ya, banyak lah kasusnya dengan Dybala, Di Maria gitu kan berbagai macam tricky attitude-nya gitu loh. Jadi gue harap sih sayap kanan semacam Wilfried Singo mungkin ya, tapi itu harus keluar duit Nah, mahal itu. Itu itu kalau juga lagi dideketin juga itu iya kalau rumor-rumornya. menurut gua Juve bisa dapat Singo, perfect banget itu udah. Itu keren itu. Dari Torino kalau nggak salah ya. Iya benar, larinya kenceng, body balance bagus, visinya juga bagus. Itu sempurna sih buat maksudnya umurnya juga baru 21 22 gitu gua lupa. Itu bisa buat jaga panjang juga. Itu sih, gua harap sih cuma itu aja, yang lain mah udah aman lah. Oke, baik. Apa menurut Bang Jeki ada tambahan? Apakah sudah cukup? Ya kalau kalau di Mercato musim dingin harusnya memang sayap kanan karena kan terbukti ya pas Cuadrado cedera
semua yang mengisi pos kanan ini belum ada yang maksimal. Karena kan atributnya Cuadrado sekali lagi adalah dia penetrasi masuk ke dalam kotak penalti. Berarti kalau lu mau cari pemain, berarti harus cari pemain yang mampu masuk ke dalam kotak penalti. Nah, sedangkan Sole belum berani masuk ke dalam kotak penalti. McKennie apa lagi, ya kan? Ya, siapa lagi? Nah, sedangkan lu bisa bayangin si yang di kiri nih bukan tipikal yang masuk ke dalam kotak penalti Kostik. Lu nggak bisa lah ngarepin dia masuk ke dalam kotak penalti. Terus di kanan juga nggak bisa masuk ke kotak penalti, ya bubar. Ya sedangkan dalam sepak bola area yang gampang diserang itu kan sayap. Ya tengah kan pasti numpuk orang, ya kan? Jadi kalau lu nggak punya sayap yang satu lagi bisa masuk ke dalam kotak penalti, iya opsi serangan Juve akhirnya monoton. Ya mau ngandelin bagaimana? Gitu Ya, loh. ya. Jadi memang harus ada satu pemain yang tipikalnya itu mampu masuk ke dalam kotak penalti. Siapa tuh Masalah prediksi lu? masalah Cuadrado itu kan karena dia udah tua, timing dia udah mulai menurun lah. Prediksi gue sebenarnya ada pemain Napoli Lozano kan bagus tuh. Lozano tuh berani masuk dalam kotak Irving penalti. Lozano, Ya, pemain Meksiko. anehnya dia di Napoli itu nggak pernah line up anehnya. Padahal skillnya bagus. Gua nggak tahu deh apa. Larinya kencang banget itu. Iya, iya bagus. Cuman mungkin kalau dimain posisi 3-5-2 gue nggak tahu ya dia bisa nggak ya. Tapi menurut gue kalau yang udah di level atasnya Serie A salah satunya Lozano sih. Gitu. Kalau bisa bajak di Marco lebih bagus. Dia emang bener-bener bisa main di 3-5-2-nya. Merda, pemain Merda di Marco. Oh ya, ya. Ya, Wah, itu setuju bagus. setuju. Itu bagus. Itu bisa bermain sebagai wingback 3-5-2 pas di Marco. Cuman kan nggak mungkin itu udah andalannya. Kalau pemain-pemain lain di luar dari Liga Italia nggak terlalu tahu gue. Tapi kalau Liga Italia gue demennya Lozano sih. Lozano kedua di Marco sih. Gitu. Oke lah, baik kalau begitu. Oke, untuk kawan-kawan mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kami Suara Juventus ini bisa memberikan informasi yang terbaik untuk para kalian. Jangan lupa terus dukung channel kami agar kami bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang terbaik untuk para kalian. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-komen ya kan. Gue juga mau ngucapin terima kasih bagi para narasumber, baik itu Bang Al maupun Bang Jeki yang sudah bersedia untuk mengisi materi kali ini. Akhir kata dari gue ucapin terima kasih. Vino alla fine, Forza 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 Juve. 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 Yoi.